gini-gini gitu kan. Begitu hari H saya datang, mana bajuku? Nggak ada. Yang baju polisi itu ternyata dipakai temenku. Itu kalau menurut Mbak Liana, bonek itu seperti apa? Kalau menurutku, aku lebih melihat pada sisi mereka itu takut karena mau saya tilang. Akhirnya apa? Kenalan. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Special ID 35. Salam satu nyali, Wani. Oke lur, hari ini kita lagi di studio podcastnya Humas Polda Jatim. Kita bajak dulu studionya ya. Mumpung ada di sini, saya pakai studionya. Jadi di sini ada narasumber saya. Ini baru pertama kali ya polisi ada di podcast channel ini ya. Kenalkan dulu Bribka Liana. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Cais. Oh iya, mungkin bisa dilepas aja ya maskernya. Baik. Biar lebih mengenal ya Cais ya. Iya betul. Jadi Mbak Liana ini adalah salah satu host di podcastnya Polda Jatim dulur. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Cais. Luar biasa. Apalagi kalau ketemu Cais begini, saya semakin wani. Iya, Mbak Liana ini jadi polisi sejak tahun berapa? Alhamdulillah sejak tahun 2005 Cais. 2005 ya? Ya, jadi saya gelombang 2005 gelombang 2. Gitu. Jadi iya. mungkin banyak teman-teman bonek, bonita yang penasaran sih bagaimana sih caranya bisa menjadi seorang polwan. Bisa flashback cerita dulu bagaimana akhirnya bisa menjadi seorang polwan itu. Oke, jadi ceritanya gini Cais. Saya mulai dari TK dulu ya. Yeah. Karena saya kebetulan mempunyai pengalaman bercita-cita itu tidak termulai dari ketika saya SMA. Tapi ketika saya TK. Iya, biasanya Jadi, guru tanya ya. Iya, enggak. Enggak ya? Jadi itu sebuah situasi yang membuat saya saat itu benar-benar marah gitu. Marah pada situasi itu. Awalnya saya TKB ya, kalau sekarang kan dulu kan 0 besar 0 kecil gitu. Nah, waktu itu saya 0 besar. Itu kalau sekarang TKB gitu kan. Acara 17 Agustus kan ada acara karnaval. Betul. Nah, yang lain itu semua diajak satu kelas itu nanti dipilih, yang kamu bagian ini, kamu bagian ini, nanti kamu dandan ini gitu kan. Nah, saya itu memang tipikal orang yang hiperaktif. Jadi saya itu enggak bisa diam Cais. Jadi saya itu selalu ingin tahu ada apa sih, kenapa sih, dan seperti itu. Nah, saat itu saya ingin diajak ikut gitu kan. Terus guru saya itu sepertinya hanya apa ya, istilahnya biar enggak nangis gitu Cais. Jadi ya, besok dandan jadi polisi gitu. Padahal sebetulnya saya enggak diajak. Karena kalau saya ikut pasti gurunya ribet Cais. Dibujui berarti. Iya, saya dibujui karena saya itu saya menyadari karena saya itu enggak bisa diem, lari ke sana lari ke sini. Kalau saya ikut pasti yang namanya barisan karnaval itu pasti rusak kalau ada saya gitu. Ya. Jadi saya dibujui pas hari H, saya malam itu udah mimpi saya besok dandan polisi gini gitu kan. Begitu hari H saya datang, mana bajuku? Nggak ada. Yang baju polisi itu ternyata dipakai temenku, bukan aku Cais. Akhirnya tapi ikut karnaval juga? Enggak akhirnya ikut ya? Nangis seharian Cais. Terus pulang diangkat sama nenekku, digendong kan, ayo nduk wis mulai hae, gak popo saiki gak karnaval pakaian polisi, besok awakmu bakalin bendino nggih klambi polisi gitu kan. Sejak saat itu saya bertekad, berarti aku harus jadi polisi supaya bisa memakai baju polisi ini setiap hari gitu kan. Sejak saat itu akhirnya cita-cita saya polisi. Gitu. Pokoknya ndak bisa kan, biasanya kalau orang tua kan
sekolah yang pinter besok jadi dokter. Enggak, saya punya anu sendiri, nyanyian sendiri. Sekolah yang pinter langsung saya jawab besok jadi polisi. Gitu. Awalnya itu Cak Is. Jadi Gitu, saya gitu. betul-betul dari TK tuh mempersiapkan segalanya. Hmm. Dari fisik, dari akademik, apa yang harus saya pelajari supaya saya satu kali daftar tuh bisa langsung gol gitu kan. Dan bisa langsung Iya, gol? karena saya persiapannya bukan setahun 3 tahun, tapi dari TK. Dari TK ya, iya. memang. Jadi meskipun saya belajar sepeda pancal kan, kalau zaman dulu anak kecil-kecil naik sepeda pancal. Saya dengar-dengar informasi kalau jadi polisi tuh ada bekas patah tulang atau dan sebagainya, itu enggak boleh. Jadi saya kalau jatuh, gimana caranya jatuh saya enggak patah tulang gitu. Dulu itu. Saya kalau naik sepeda ya sampai koprol-koprol gitu, sampai jungkir balik. Cak Is namanya pengen tahu ya. Jatuh brek ini rasa sakitnya segini ya. Kalau jatuh brek segini kok segini. Nah, kalau koprol gimana rasanya? Sakitnya seperti apa gitu. Itu kayak gitu ya, cuma pengen mendapat jawaban ya. Aku nyobain Cak Is, aku nyobain. Ya, yang penting pokoknya jangan sampai patah tulang dulu gitu. Dan alhamdulillah karena persiapannya dari waktu yang lama, jadi satu kali daftar langsung gol gitu. Awalnya. Gitu. Jadi Mbak Liana ini aslinya dari mana? Aku bukan dari orang kota gitu, tidak Cak Is. Jadi terlahir di sebuah kampung yang kecil di daerah pinggiran pantai selatan gitu kan. Di mana Dan itu Mbak? Di daerah Trenggalek Cak Is. Oh, Trenggalek. Iya, Berarti daftarnya di Polres Trenggalek waktu itu? Saat itu Polwil Kediri Cak Is. Oh, Polwil Iya, Kediri ya. jadi dari Trenggalek ya ke Kediri dulu seperti itu. berarti- Naik bis. Berarti lulus SMA ya waktu itu? Kalau zaman waktu tahun 2005 itu kan daftar Polwan masih sedikit ya Cak Is ya, nggak sebanyak yang sekarang. Iya. Pendaftar polisi juga sedikit. Jadi dulu sebelum ujian, sebelum UN ya kalau sekarang, itu sudah ada pendaftaran Polri. Oh, Jadi gitu. saya dulu itu ketika daftar Polwan saya juga mikirin gimana saya nanti lulus dari SMA atau tidak gitu. Kalau dulu kan pendaftaran itu bahkan sebelum UN. Boleh ya? Dulu seperti itu, dulu Cak Is. Iya. Jadi yang dipikirkan siswa yang mendaftar itu dua kalau dulu itu. Gimana caranya lulus UN? Gimana saya ini bisa lulus pada seleksi ini Iya, gitu. iya, iya. Dan alhamdulillah dua-duanya. Alhamdulillah. Tapi temenku yang dulu kan ada barenganku satu kampung juga Cak Is. Dia lulus di polisi, ternyata UN-nya enggak Nggak lulus. lulus. Akhirnya nggak lulus dua-duanya dong. Enggak lulus dua-duanya. Dulu, tapi sekarang kan beruntung ya anak-anak sekarang ya. Sekarang kan pendaftaran dibuka setelah kelulusan kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak. Iya, iya, iya. Gitu. Berarti ini adalah salah satu motivasi ya, impian kalau kita mau bekerja keras, mau berusaha, Fokus, menjadikan Cak Is. motivasi, fokus, Iya. bisa ya Bisa. akhirnya ya. Salah satu Dan yang satu, contohnya Mbak jangan Liana ini. jangan pernah terpengaruh dengan teman. Oh gitu ya? Karena teman itu sangat sangat berkontribusi besar untuk membelokkan dari cita-cita kita, Cak Is. Jadi ketika saya pengen jadi polisi, temanku pengen jadi yang lain, gitu kan. Aku harus teguh pendirianku. Betul. Kamu temanku, tetapi hidupku tidak bisa tergantung padamu. Aku harus berdiri pada kakiku karena suatu saat kamu pun kita akan berpisah Betul, untuk betul. menjalani kehidupan masing-masing gitu. Iya. Jadi meskipun teman, oke, kita teman fine. Pokoknya jiwa korsa kita, meskipun kamu butuh apa, aku butuh apa, kita saling membantu. Tetapi dalam prinsip harus tetap pada prinsipku. Aku polisi, kamu yang lain silakan. Keren. Itu salah satu prinsip Iya. yang Kalau harus nggak dipegang gitu, ya. Kalau enggak gitu gini Cak Is, kadang kan namanya SMA kan masih masa-masa puber ya. Kadang-kadang kita itu bertemu teman yang mencari jati dirinya mereka yang mereka itu belum menemukan gitu kan. Ketika kita menemukan teman yang belum menemukan jati diri gitu, kadang-kadang mereka narkoba, minum-minum dan sebagainya. Kalau kita tidak fokus pada pendirian kita, mereka ngasih gratis loh Cak. Wah, itu. Ya, itu. Nanti akhirnya ketagihan, Nah, itu kan candu akhirnya akhirnya. kita sendiri yang merugi. Betul. Padahal tidak selamanya kita hidup sama dia. Betul.
kan kita berteman kan saat itu. Pada akhirnya kita kan nanti punya keluarga sendiri, dia pun juga seperti itu kan. Itu. Betul. Iya. Salah satu prinsip fokus yang harus kalian pegang bila kalian mempunyai cita-cita. Lah Mbak Liana ini setelah itu lulus kan pendidikannya di mana? Pendidikan di Spolwan Jakarta. Spolwan. Berapa lama waktu itu? Saat itu masih sistemnya 551 ya Cak Is ya. Jadi 5 bulan pendidikan di Spolwan, 5 bulan pendidikannya di Polres, 1 bulan pembulatan, baru dilantik menjadi polisi. Kalau dulu gitu. Iya, betul. Dan penempatan pertama waktu itu di mana? Di Kediri. Di Kediri ya? Di Kediri ya, di Pare. Oh, kok bisa sekarang sampai di Polda Jatim? Untuk histori dinasnya di mana aja? Jadi awal dinas itu di Pare Kediri. Itu selama 8 tahun. Nah, kemudian sempat mampir ke Polrestabes Surabaya. Tempat saya dinas itu. Iya, tempatnya Cak Is dinas. Sempat mampir ke situ. Di bagian apa waktu itu? Waktu itu di Sumda Cak Is. Oh, jadi sama Bu Titi. Iya. Saya sama Bu Titi itu satu ruangan dulu. Sama Bu Titi yang sekarang beliau di Ovid itu. Iya. Terus kemudian sempat mampir ke SPN Polda Jatim. Oh, iya. Mampir ke sana, terus kemudian pindah ke sini, terus sekolah 2 tahun itu balik lagi ke sini. Oke, selama berdinas ada nggak pengalaman yang berkesan menurut Mbak Liana itu? Yang paling berkesan waktu awal-awal dinas Cak Is, karena waktu saya tahun 2005 itu kan masih ada peraturan siswa usia 17 tahun lebih 3 bulan itu bisa mendaftar polisi. Waktu saya tahun 2005. Jadi bayangkan saya 17 tahun 3 bulan daftar polisi, lulus kan masih 5 bulan pendidikan, 551 kan. 551 berarti 5 bulan di sana. Saya dilantik jadi polisi 2016 Januari 2016 Cak Is. Januari 2006. Saat itu usiaku kan masih belum 18 tahun. Jadi ya masih bocah gitu kan Pak Cak Is ya, masih anak-anak gitu kan. Nah, ketika saya kan di lalu lintas, Satlantas kan. Gimana ketika saat itu menemukan pelanggaran, kalau saya tidak melakukan penindakan kan saya salah. Karena membiarkan masalah gitu kan. Nah, ketika saya menghentikan mereka anak SMA, jadi bukannya malah mereka itu takut karena mau saya tilang, akhirnya apa? Kenalan. Jadi malah mereka ingin mengenal saya gitu kan. Cowok berarti yang waktu itu pelanggar. Ada cowok, ada cewek gitu. Jadi manggilnya bukannya ya dipanggil Mbak, bukan dipanggil Bu, karena kan dari segi wajah kan masih face-nya mereka. Itu terberatnya. Tapi akhirnya ditilang juga. Ditilang tetap, cuman ya ada sisi terberatnya akhirnya karena kan mereka kan menganggap saya masih seusia mereka. Kadang-kadang yang namanya pelanggar tuh sudah tahu melanggar, kadang mereka memang sengaja melanggar kan Cak Is. Ngeyel kan. Nah, seperti itu. Nah, itu sisi terberatnya di awal dinas. Cuman saya harus menempatkan diri, saya ini ibu polisi, ibu masyarakat, bukan Mbak lagi gitu. Jadi apa yang diamanatkan oleh kedinasan itu yang harus saya laksanakan selama itu masih dalam koridor rule ya, aturan dari kepolisian, ya itu yang saya kerjakan. Selama ini kan Mbak Liana menjalankan pendidikan itu ya. Kan sebelumnya kan tidak tahu bagaimana sih pendidikan di Spolwan itu. Yang dirasakan berat nggak sih pendidikan Spolwan itu? Gini, jadi memang sebuah proses itu kan tidak ada yang mudah Cak Is. Misalkan ketika kita kuliah kan juga ada tantangannya ya, karena apa yang kita dapat kan ketika kita kuliah kan yang kita dapat belum tentu langsung kerja. Jadi tingkat beratnya ya segitu gitu kan. Nah, kalau jadi polisi ketika lulus dari situ kan kita langsung kerja, langsung dapat mandat dari negara. Ya tingkat beratnya sesuai dengan yang dimandatkan itu. Tapi di sana itu
meskipun kan dalam pikiran orang awam ya, Iya. pendidikan poluan itu pasti hanya lari-larian, latihan jasmani, Iya. latihan Fisik baris gitu ya. berbaris gitu, pokoknya latihan fisik gitu kan. Faktanya di sana latihan fisik ini iya 40%-nya fisik, yang 60%-nya akademik. Jadi kita tiap hari membaca, menghafal, sambil lari-lari menghafal, dan itu ada ujian akademiknya. Tiap hari ujian akademik itu, hampir setiap hari ujian akademik. Jadi belajar tuh sampai pas jam istirahat di bawah pohon itu sambil ngantuk-ngantuk baca buku, karena kalau nilainya sampai di bawah 75 saat itu, poinnya itu di bawah 75, kita nggak lulus ya di sepoluan itu. Jadi dia saklek di sana itu, saklek. Ada standarnya. Jadi dimulai dari hukumannya itu begini. Level awal ketika dia itu tidak mencapai 75 itu di hair. Di hair. Nanti level yang kedua ketika dia sudah dikasih kesempatan untuk hair 1 kali tetapi dia tidak bisa mencapai nilai itu, nanti dihukum bawa ransel. selama 1 minggu, jadi pakai helm, bawa ransel kayak pendidikan awal gitu. Kan malu sama teman-temannya. Iya. Nanti tahap akhir itu dikeluarkan kalau tidak bisa lulus itu. Jadi emang harus fokus lagi tuh, balik lagi ya. Fokus lagi, kembali lagi pada fokus cita-cita awal. Itu yang menjadi penyemangat. Ini kan channel Special ID 35 kan banyak membahas tentang supporter bola ya, terutama bonek, Mbak. Jadi Mbak Liana sendiri pernah nggak dinas pengamanan sepak bola gitu? Pernah. Sering itu, Cak. Iya, di mana? Apalagi di Polrestabes Surabaya. Berarti pernah pengamanan di GPT juga ya? Iya, pernah. Nah, itu kalau menurut Mbak Liana, bonek itu seperti apa? Kalau menurutku, aku lebih melihat pada sisi semangatnya, Cak. Jadi memang memiliki semangat yang luar biasa ketika mendukung dari Persebaya itu. Mereka sangat luar biasa antusiasnya. Dan jiwa korsanya itu mereka tinggi. Ketika bertemu dengan, saya pun mungkin nggak kenal ya, ketemu dengan yang dari sudut sana ke sudut sini gitu kan, memakai baju bonek gitu, pasti menyapa. Dan itu berarti kawan mereka, cak mereka gitu loh. itu yang luar biasa. Kalau pengalamannya ada nggak pengalaman dengan bonek? Seperti apa maksudnya? Misalkan waktu jaga terus ada kejadian apa di stadion keributan gitu kan, Cak ya, keributan gitu misalkan. Beruntungnya sejauh ini belum ya, Cak ya, belum menemui seperti itu, karena mungkin dari perwira pengendali saat itu yang mengatur lapangan, beliau sudah profesional ya. Jadi situasi dari masuk parkirannya sampai masuknya sampai kemudian di stadionnya pun terkendali di situ. Iya. Siap. Oke, dulur. Jadi kalau pesan-pesan Mbak Liana buat subscribernya Special ID 35 ini mungkin bisa disampaikan. Kalau pesan saya begini, Cak. Karena subscribernya pasti penontonnya supporter bola semua ya, dan pasti semuanya menginginkan untuk segera nonton bola di stadion seperti biasanya kan. Nah, untuk bisa mencapai proses itu, ke tahap itu, karena saat ini kan musimnya masih pandemi ya, Cak ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga tingkat dunia kan, semuanya merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kita awali dari kita dulu, dari supporter bola ini, kan supporter kan banyak. Kita awali mereka menjaga prokes, kemudian vaksinasi, kemudian ketika ada yang merasa badannya kurang nyaman atau sudah melakukan tes ternyata dinyatakan positif, ya gimana caranya supaya hal ini tidak menulari yang lain. Nah, kita mulai dulu dari diri kita, supaya sesegera mungkin apabila COVID ini sudah tidak ada lagi karena kita disiplin ya, Cak ya. Dan dengan seperti itu kan diharapkan nanti kita bisa nonton bola sebagaimana dulu. Kan harapannya seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari kita, dari supporter bola untuk bisa menonton bola lagi.
Itu. Oke, dulur. Terima kasih Mbak Liana. Saya Terima sudah kasih sama-sama Cak Is. bisa podcast bareng dan Luar diundang biasa. di studio podcast Polda Jatim ini. Yang telah diambil alih oleh bonek. Jadi dulur, kalian jangan lupa nanti subscribe juga channelnya Bit Humas Polda Jatim ya Mbak Iya, ya. iya, Cak. Nah, jangan lupa kalian mampir di sana karena nanti podcastnya bakal mengundang tokoh-tokoh yaitu dari bonek juga, dari kepolisian dan banyak lagi yang menginspirasi. Oke Mbak Liana, ngoten mawon. Nanti Terima kasih, kapan-kapan Cak Is. kita bisa collab lagi ya. Matur Amin. nuwun. Ya wis, gitu aja dulur. Salam satu nyali. Wani. Wani.